Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Yang pertama, kita akan masuk pada materi menjaga kehormatan. Nah, dalil tentang menjaga kehormatan terdapat dalam Quran Surah An-Nur ayat 30 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Contoh lainnya ada juga dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian dari menjaga kehormatan. Nah, pengertian dari menjaga kehormatan adalah bagaimana kita menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nah, termasuk perkataan yang menyakitkan dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Nah, selanjutnya yaitu cara menjaga kehormatan. Yang pertama adalah selalu berusaha menjadi hamba yang baik, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, dan bertakwa. Selanjutnya adalah menjaga lisan dan hati, berpakaian dengan menutup aurat secara sempurna, kemudian selalu menjaga atau berusaha menjaga pandangan, dan yang terakhir itu dengan menikah. Nah, selanjutnya kita masuk pada keutamaan menjaga kehormatan. Nah, keutamaan menjaga kehormatan ini yaitu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, kemudian terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, dan memiliki suri tauladan yang baik. Nah, selanjutnya manfaat menjaga kehormatan yaitu dapat melahirkan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar, tawadu, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki banyak teman dan relasi yang baik. Nah, selanjutnya contoh praktik menjaga kehormatan yaitu dengan mengurangi interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, memakai pakaian sopan sesuai syariat, dan dahulukan usaha dan tidak meminta-minta. Nah, selanjutnya apa akibat dari tidak menjaga kehormatan? Itu ada banyak, diantaranya terancam hilangnya kehormatan diri, tidak memiliki banyak teman, dan juga munculnya sifat-sifat buruk seperti mudah berkhianat, ria, iri, dan dengki. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi ikhlas. Nah, ikhlas terdapat dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian dari ikhlas, yaitu suci, bersih, murni, dan jernih. Itu untuk pengertian secara bahasa, dan secara istilah adalah melakukan segala sesuatu termasuk beramal dan beribadah semata-mata karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan ikhlas itu juga terbagi-bagi. Ada tingkatan ikhlas ahwasul hawas atau ikhlasul muhabbin, itu tingkatan ikhlas yang tertinggi. Ada ikhlas hawas atau ikhlasul abidin, itu tingkatan ikhlas sedang, dan ikhlas awam atau rendah. Nah, selanjutnya ciri-ciri dari ikhlas. Nah, orang-orang ikhlas ini itu tidak suka dengan pujian. Selanjutnya,
tidak pernah berambisi menjadi pemimpin, selalu mendengarkan nasihat, menganggap pujian dan hinaan adalah hal yang sama, kemudian melupakan amal baik yang dia lakukan. Nah, selanjutnya cara menumbuhkan sikap ikhlas. Yang pertama adalah perbaiki niat di setiap aktivitas yang dilakukan. Kemudian selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tujuan. Selanjutnya berdoa kepada Allah agar diberi keikhlasan, bergaul dengan orang-orang bertakwa dan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan dan memaksakan diri untuk ikhlas dalam segala hal. Selanjutnya, akibat dari tidak ikhlas yaitu hati menjadi tidak tenang, sering merasa kecewa, selalu membandingkan kebaikan yang dilakukan dengan balasan yang diterima, pamrih atas perbuatan yang dilakukan, timbul penyakit iri hati, amal kebaikan yang dilakukan juga menjadi sia-sia. Selanjutnya, manfaat memiliki sikap ikhlas yaitu mendapatkan ketenangan diri dan ketentraman hati, mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, mudah memaafkan dan disukai oleh Allah, dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu malu. Dalil yang membahas tentang malu terdapat dari hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Abu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di antara apa yang didapatkan manusia dan perkataan yang telah disepakati para nabi adalah, jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Nah, pengertian dari malu adalah sifat atau perasaan seseorang yang timbul untuk menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan tercela yang tidak sesuai dengan norma. Selanjutnya, macam-macam malu. Ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada malu kepada manusia, dan ada malu kepada diri sendiri. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan sikap malu. Nah, menumbuhkan sifat malu adalah menumbuhkan kesadaran diri atas perasaan bersalah terhadap berbuat dosa. Selanjutnya, memperkuat iman dan takwa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dikaruniai rasa malu, meningkatkan pemahaman. Nah, contoh praktik malu yaitu malu apabila tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, malu apabila berbuat maksiat, malu apabila mendahulukan ilmu daripada adab, dan malu apabila tidak mampu menjaga kehormatan. Dan akibat dari malu itu, Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa malu dari dalam dirinya, akan mudah membenci dan dibenci oleh orang lain, mudah dibenci dan membenci orang lain, dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahmatnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tadi akibat tidak malu, sekarang manfaat memiliki sifat malu yaitu bisa menjaga kehormatan diri dan harga diri, dijauhkan dari perbuatan maksiat dan dosa, menjadikan diri disiplin dan taat aturan, menjaga kualitas keislaman dan keimanan dalam diri, mudah menghargai dan dihargai orang lain, dan selalu menjaga aurat dan memiliki perilaku santun dan disenang orang lain. Dan yang terakhir, nah kita masuk pada materi zuhud. Nah, salah satu dalil yang membahas tentang zuhud yaitu dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 yang artinya, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, kelengahan, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dan banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan dan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lengah
adalah kesenangan yang memperdaya. Nah, dari ayat tadi, pengertian zuhud itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak ingin terhadap sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Karena seperti ayat sebelumnya bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan ibarat petani yang menanam tanaman, maka setelah dia mengagumi apa yang mereka hasilkan, kemudian lama-kelamaan juga akan terlihat menguning kemudian hancur. Begitulah juga dengan kehidupan dunia ini. Maka orang-orang zuhud itu senantiasa menganggap atau tidak ingin terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya menurut Ensiklopedia Islam, zuhud adalah meninggalkan kemewahan duniawi dengan mengharapkan kebahagiaan akhirat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud yaitu meninggalkan segala sesuatu yang menyibukkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tingkatan zuhud itu ada tingkatan awam, itu meninggalkan yang diharamkan, ada tingkatan khas, hawas atau istimewa, dan tingkatan al-arifin atau sangat istimewa. Nah, selanjutnya masuk pada keutamaan dari zuhud, yaitu dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, memperoleh rezeki dari arah yang tak disangka, terlepas dari penderitaan duniawi, dan mendapatkan kekayaan lahir batin yang kekal. Contoh praktik dari zuhud yaitu dengan hidup minimalis, menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik, menghindari perkumpulan dan acara yang tidak penting, dan tidak berborosan. Nah, selanjutnya akibat dari tidak memiliki sifat zuhud yaitu diperbudak oleh dunia, hidupnya selalu merasa gelisah, sulit menerima keadaan dan kurang bersyukur, serta timbulnya sikap tercela. Nah, manfaat dari memiliki sifat zuhud itu adalah dengan hidup tenang karena tidak terlena dengan pernak-pernik dunia, mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya, sebagai kontrol diri dari foya-foya, khusyuk dalam beribadah, mudah untuk menerima keadaan dan selalu menebar kebaikan, serta menjalani kehidupan penuh semangat dan ikhlas. Kesimpulannya, menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan zuhud adalah cabang iman yang harus diyakini dan diamalkan oleh umat manusia. Penyebab keempat hal ini harus dimiliki dan dijaga oleh setiap individu muslim, karena hal tersebut adalah untuk memelihara manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Hidup juga akan terasa ringan dan mudah di dunia dan menjadi bekal akhirat yang baik apabila seorang muslim memiliki hal-hal tersebut. Baiklah, itulah tadi materi tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud yang merupakan cabang-cabang dari iman. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.